Oh bapak nggak bisa kita langsung rawat di sini karena A, karena B, karena C. Bapak mesti begini dulu, mesti begitu dulu. Padahal kondisi fisik gua tuh waktu itu udah drop. Pak, kita mohon maaf nggak bisa terima kalau pasien yang ada gejala COVID. Kita mungkin bapak bisa ke tempat lain gitu ya. Jadi secara halus gitu mereka kayak nolak gitu. Cuma mereka bilang nggak bilang langsung ditolak gitu sih. Saya mohon Pak, saya ini udah pergi ke 5 rumah sakit, 5-5-nya tuh nggak pernah ada yang kasih saya rujukan untuk dapat perawatan COVID. Nah jadi lu bayangin udah batuk terus asam lambung naik, jadi gue nggak bisa tidur. Itu mungkin gue nggak bisa tidur tuh ada kali 5 hari apa 6 hari nggak tidur selama 5 hari sama sekali. Siang apalagi malah nggak bisa tidur gitu kan. Saya mau tanya dok, kenapa? Saya kalau nggak tidur 5 hari gini saya bisa mati kan? Karena udah gak ada, iya kayak udah gak ada harapan gitu kan. Gila gue 5 hari udah itu kan lo kalau lagi sakit gitu lo kan makan kan nggak nafsu juga kan. Jadi gue pemikiran gue, lo makan udah nggak bener, tidur udah nggak bener, lo tinggal tunggu mati aja kalau kayak gitu kan. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, penyebaran COVID-19 masih berlangsung. Nah, tapi orang-orang nih sekarang ini masih tetap aja susah dibilangin. Suruh pakai masker nggak mau, suruh cuci tangan males, suruh pakai hand sanitizer katanya tangannya nanti kering lah segala ya kan. Nah, padahal di Jakarta aja sekarang udah 50.000 kasus per September ini, dan di Indonesia udah ada lebih dari 200.000 kasus. Nah, hari ini saya ada undang saudara-saudara saya, sepupu saya Alfa sama istrinya. Ini Alfa, ini Rizky. Mereka mau cerita karena mereka sendiri pernah berhadapan langsung sama si virus ini. Oke, kita langsung ngobrol aja. Ini ngobrol santai aja guys ya. Alfa cerita dulu gimana awalnya lo bisa kena virus ini. Oke, berawal dari akhir Maret lah, bulan Maret itu. Jadi waktu pas sekitar tanggal 20, gue lupa antara 26 apa 27 Maret itu mulai merasakan gejala lah. Jadi gejala yang gue rasain waktu itu demam sama batuk-batuk. Nah jadi begitu ada gejala itu kita berdua tuh langsung kayak yaudah yuk kita isolasi sendiri dulu aja. Jadi waktu pertama gue alamin gejala itu kita berdua tuh langsung memisahkan diri. Jadi kita berdua benar-benar keluar dari rumah di Keramat. Karena gua kan sama istri masih tinggal di rumah mertua. Jadi kita aja yang keluar dari rumah itu. Terus supaya gue juga nggak kenain Prisky sama si Gwen gitu kan, karena kita kan masih takut-takut gitu. Jadi kita misah lagi sendiri. Jadi Prisky sendiri sama Gwen, gua isolasi sendiri lagi di satu tempat. Oh, jadi di 3 tempat yang berbeda? Iya, betul. Okay. Jadi Prisky sama Gwen, gua sendiri terus di rumah Keramat mertua gua. Nah, hari Senin itu, tanggal 30 apa 31 Maret, itu mulai datang gejala batuk yang luar biasa lah gitu. Enggak seperti biasanya lah ya. Betul, jadi batuknya itu kayak kayak kering, nggak pecah, tetapi durasinya tuh lama banget, panjang banget. Jadi sekali batuk terus-terusan gitu? Betul, jadi tuh gue tuh bisa batuk tuh setengah menit lah, nggak berhenti-berhenti. Jadi kalaupun batuk-batuk paling jeda sedetik, habis itu batuk lagi gitu. Si Prisky bilang udah coba aja periksa ke rumah sakit gitu kan, karena dari pertama awal gejala belum pernah nih sama sekali periksa ke rumah sakit. Akhirnya kita pergilah, waktu itu gua karena kita misah, gua akhirnya sendiri waktu itu ke salah satu rumah sakit swasta di daerah Menteng. Jadi di situ gua diperiksa, dokter periksa, dokter bilang kita coba toraks ronsen, gitu kan. Terus dia biasalah dikasih obat antibiotik sama obat batuk. Dia bilang pulang aja dulu Pak, istirahat, karena hasil ronsen sama ambil darah itu baru ada mungkin besok pagi, karena gue pergi tuh sekitar jam 10 malam kalau nggak salah. Jadi hasilnya itu nggak bisa langsung ada, nggak tahu mungkin radiologinya tutup atau gimana. Akhirnya pagi-pagi sekitar jam 9 atau jam 10 gue ditelepon langsung sama rumah sakit ini. Jadi rumah sakit itu telepon, Pak nih hasil ronsen sama darahnya nih sudah keluar. Kalau dilihat dari hasil ronsen ada flek di paru-paru Bapak. Terus
kalau dari hasil darah gimana? Gue tanyakan. Kalau dari hasil darah juga nggak bagus nih Pak, karena kalau dilihat dari hasil darahnya Bapak tuh ada infeksi. Dia ngomong cuma gitu. Nah, kalau di hasil ronsen itu, kemudian gue pergi dong ke rumah sakitnya, ambil hasil ronsennya. Dia bilang ambil aja Pak hasil ronsennya. Begitu ambil, di bawah tulisan ronsen itu ada analisa hasil ronsennya. Nah, itu ada tulisan bahwa kemungkinan disebabkan oleh virus gitu. Tapi nggak di state bahwa itu virus COVID. Betul. Jadi waktu itu sama sekali nggak di state. Jadi akhirnya gue foto, gue kirim ke Rizky. Nah, si Rizky kirim ke salah satu familinya yang dokter. Kirim kan, udah gue istirahat di tempat isolasi gue, Rizky juga tetap istirahat di tempat isolasinya. Kemudian familinya Rizky ini langsung hubungin gue, langsung telepon, Fah, sebaiknya kamu sekarang juga berangkat cari rumah sakit rujukan pemerintah, karena kalau dari analisa yang saya lihat hasil hasil ronsen sama darah, kemungkinan kamu kena COVID. Langsung digituin, darah gue kan belum tes apa-apa gitu kan. Pertama gue pergi ke rumah sakit swasta yang gue IGD itu. Gue bilang, gue minta dirawat aja nih karena hasilnya gini gitu kan. Terus ya itu karena mungkin baru awal-awal, terus mereka kayaknya belum prepare tempatnya atau gimana. Jadi mereka, udah Pak, Bapak istirahat aja di rumah gitu kan. Terus gue bilang, saya nggak bisa kalau saya di rumah. Gue bilang gitu. Akhirnya konsultasi sama Rizky, udah cari rumah sakit lain Pak. Keliling rumah sakit sampai akhirnya itu sekitar 3 hari atau 4 hari gue keliling. Total tuh ada 5 rumah sakit yang gue datengin, termasuk sama rumah sakit rujukan pemerintah lah itu. Akhirnya karena dia kesian juga lihat gua keliling rumah sakit nggak dapat tempat untuk perawatan, akhirnya dia itu udah Pak, saya temenin kamu cari. Setelah berapa rumah sakit? Setelah 4 rumah sakit. Jadi janjian sama dia di rumah sakit kelima. Jadi gua dari tempat isolasi gua, dia dari tempat isolasi dia. Kita jadi ketemu, nekat ya? Iya, ketemu di salah satu rumah sakit di daerah Sudirman. Oke, ketemu di situ, nekat, udahlah yang penting saya temenin kamu dulu karena kamu udah nggak bisa nih, udah 4 rumah sakit kamu jalanin tanpa hasil itu. Tapi lu nggak takut kena tuh? Ya takut, jujur sih takut. Cuma saat itu ada yang lebih prioritas kan, harus nolongin Alfa dulu karena nggak ada lagi siapa yang mau tolongin. Coba lagi kayak gini kan. Dia lagi kondisi batuk-batuk terus. Waktu itu juga pertimbangannya ya anak apa suami. Tapi karena kondisi lagi kayak gini ya udah akhirnya nekat. Itu juga ketemunya langsung di rumah sakit, jadi ngurangin kontak langsung kan. Kalau pakai dijemput segala macam kan udah terlalu lama ketemu gitu, jadinya ya udah langsung ketemu di situ aja. Di rumah sakit kelima itu. Rumah sakit kelima masuk IGD ya gitulah, periksa apa, terus mesti isi formulir yang banyak gitu kan. Udah pertanyaannya hampir mirip, pernah kontak lah apa segala gitu. Padahal kondisi gue tuh udah nggak ini kan, aduh udah deh. Akhirnya di IGD itu nggak tahu, mungkin kayaknya mereka udah di screening di awal. Pak, kita mohon maaf nggak bisa terima kalau pasien yang ada gejala COVID, kita mungkin Bapak bisa ke tempat lain gitu ya. Jadi secara halus gitu mereka kayak nolak gitu. Cuma mereka bilang nggak bilang langsung ditolak gitu sih. Udah kita akhirnya, aduh gimana nih Pak, udah masuk parkirannya di mobil, duduk berdua gitu kan. Terus waktu itu kan udah PSBB, jadi Rizky duduk di belakang, gue duduk di depan di kursi supir. Tapi di parkir ini kan lengkap ya? Udah lengkap. Jadi di parkiran tuh kita diskusi ini gimana nih, udah parah begini maksudnya, terus juga cari tempat untuk dirawat tuh kayaknya susah benar gitu. Udah kata Rizky, kita coba ke Wisma Atlet aja, rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran. Terus kan gue lihat di berita apa segala, Pris itu nggak bisa, itu tuh mesti pakai rujukan gitu. Kita tuh nggak bisa sembarangan datang, harus ada rujukan. Jadi dari 5 rumah sakit ini pun nggak ada yang sama sekali untuk ke Wisma Atlet? Betul, sama sekali nggak ada yang kasih rujukan ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit Wisma Atlet, itu sama sekali nggak ada. Jadi akhirnya kita ya udah deh coba aja gitu kan.
kata Priski, seenggaknya kita coba dulu, nanti masalah ditolak apa di sana nanti coba kita diskusi lah gitu. Udah akhirnya perjalanan lah tuh dari Rumah Sakit Sudirman itu ke Wisma Atlet gitu kan. Satu mobil nih, gua yang udah sakit, Priski masih sehat gitu kan. Jadi kaca buka, terus kita tutup juga, gua udah pakai kupluk, pakai jaket, terus masker. Jadi gua tuh cuma kelihatan mata aja lah gitu. Ninja lah ya. Iya. Terus Priski juga di belakang udah pakai kacamata gitu. Pokoknya kita buka kaca lah gitu supaya ada sirkulasi udara. Udah di perjalanan tuh kita nggak ngobrol nggak apa, dan gue tuh batuk-batuk terus selama di perjalanan gitu. Jadi ya, jam berapa tuh malam? Malam itu sekitar sekitar jam 10-an lah gitu. Udah akhirnya perjalanan ke Wisma Atlet, sampailah kita di Wisma Atlet, di pintu masuk dijaga kan sama tentara. Pertanyaan pertama benar, mana rujukannya? Udah begitu kan. Terus gue langsung bilang, Pak, saya nggak dapet rujukan apa-apa. Wah, nggak bisa, kalau di sini tuh harus ada rujukan lah gitu. Terus kemudian gue bilang, Pak, saya mohon Pak, saya ini udah pergi ke 5 rumah sakit, 5-5-nya tuh nggak pernah ada yang kasih saya rujukan untuk dapat perawatan COVID gitu. Nah terus ya berkat pertolongan Tuhan juga ya, jadi penjaga itu, tentara itu, dia komunikasi ke komandannya di dalam gitu kan sama atasannya. Akhirnya atasannya bilang, ya udah boleh, coba aja kita observasi dulu, kita periksa di IGD gitu kan. Jadi benar-benar puji Tuhan kita diizinin masuk ke Wisma Atlet tanpa ada rujukan sama sekali gitu. Jadi ibaratnya kan itu kan sebenarnya hal yang mustahil ya, tapi kan buat Tuhan nggak ada yang mustahil lah gitu. Jadi kita masuk ke IGD, turun mobil juga gitu, jalannya juga jauhan ya, jaga-jaga jarak kan. Jadi gua di depan, Priski di belakang, udah kamu duluan Pak. Jadi adalah bangsa 2 meter lah gitu jaraknya gitu kan. Terus barang-barang gue selalu setiap gue pergi ke rumah sakit itu gue udah bawa satu tas isi koper tuh udah baju-baju, jadi siap-siap dirawat udah ada gitu. Jadi kita tinggal di mobil dulu, kita periksa IGD dulu dengan gue bawa hasil ronsen sama darah yang dari rumah sakit yang pertama gue periksa itu. Sampai di IGD-nya Wisma Atlet, diperiksa sama dokter kan di depan awal, dia lihat hasil ronsen sama darah, dia juga bilang gitu, memang betul Pak, di sini kalau dilihat hasilnya di paru-paru Bapak memang ada flek gitu, ada infeksi gitu. Terus dari hasil darah Bapak juga nggak bagus gitu. Ya sekarang terserah sih Pak, Bapak kan kebetulan nih gejalanya kan ya bisa dibilang sedang lah, bukan berat gitu. Jadi Bapak mau dirawat di sini, mau diisolasi di sini boleh, tapi kalau Bapak mau di rumah juga silahkan gitu. Gue langsung wah kayaknya sih mendingan saya di sini gitu. Terus sambil gue ngobrol sama dokter, si Priski juga langsung telepon familinya yang dokter itu untuk ngomong dokter to dokter langsung sekalian. Jadi takutnya kan gue nggak bisa meyakinkan dokter aja, jadi familinya Priski langsung telepon ngomong sama dokternya, terus oke. Kalau dokternya ya udah mau di sini aja gitu. Udah dokternya langsung kasih gambaran lah. Pokoknya di sini tuh kamu jangan menganggap bahwa ini kayak di rumah sakit pada umumnya ya. Kamu mesti ingat ini tuh rumah sakit darurat gitu. Jadi nggak semuanya bisa kita tangani gitu, dalam arti fasilitas juga kita terbatas gitu kan, namanya juga rumah sakit darurat gitu. Ya udahlah akhirnya gua dirawat. Terus statusnya pada saat itu jadi apa? Nah waktu pas gue mulai masuk, mereka tuh melakukan rapid test. Jadi rapid test pertama hasilnya itu gue non reaktif. Oh malah non reaktif? Ya. Padahal udah batuk-batuk kayak gitu. Ya non reaktif. Jadi waktu itu kan masih non reaktif. Ya gue juga belum nggak tahu lah hasilnya kan kenapa bisa non reaktif. Jadi gue waktu itu pikirnya positif. Oh puji Tuhan gitu kan, non reaktif berarti mungkin ini tuh batuk biasa atau mungkin ada gejala aja gitu. Terus kata dokternya kita harus isolasi selama 14 hari nih Pak ya di sini. Jadi Bapak tuh nggak bisa pulang dalam 14 hari. Kalaupun Bapak udah enakan, udah sembuh gitu, kita mesti tunggu sampai 14 hari. Nanti kita rapid pulang, kalau hasilnya Bapak non reaktif lagi, baru Bapak boleh pulang. Ya udah, akhirnya gue waktu itu dirawat dengan status PDP. Masih PDP dalam pengawasan gitu. Jadi untuk gambaran
di Wisma Atlet itu jadi lantai gedungnya itu dipisah per status. Jadi bukan berarti kita disatuin semua satu lantai itu gabung-gabung itu enggak. Jadi di Wisma Atlet waktu itu gua masuk sebagai PDP, gua itu ditaruh di lantai 5. Jadi satu lantai 5 itu tuh statusnya sama gitu. Tapi gejalanya sama semua kayak apa atau ada yang nggak apa-apa? Beda-beda. Beda-beda. Bahkan ada yang lebih parah. Gua kan di sana ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, itu yang sampai kehilangan indera perasa. Oh iya. Jadi dia tuh makan nggak ada itu, terus cium juga nggak bisa cium bau apa-apa gitu. Kalau nggak salah itu untuk yang pasien PDP itu ada, gue lupa, ada sekitar 3 atau 4 lantai yang dipakai, mulai dari lantai 4, dari lantai 4 ke atas gitu. Di Wisma Atlet itu dia treatmentnya nggak kayak di rumah sakit yang pada umumnya yang kita dirawat di kamar terus disuntik, diinfus atau dikasih obat dengan pengawasan yang super ketat dari perawat dokter gitu. Enggak, di sana nggak seperti itu. Jadi di sana tuh dia sistemnya seperti isolasi. Jadi kita ditaruh di satu unit apartemen dengan 2 kamar. Jadi kebetulan waktu gue masuk di lantai 5 itu gue sendiri. Jadi harusnya dalam satu apartemen itu ada 2 pasien karena kamarnya ada 2. Tapi kamar terpisah. Kamar terpisah. Waktu itu gue masuk gue sendiri. Nah itu di sana dia sistemnya pakai ini WA group. Jadi kayaknya untuk mengurangi kontak langsung juga antara perawat sama pasien. Jadi satu lantai itu ada sekitar, gue lupa, antara 40 sampai 50 pasien dengan satu shift perawat itu cuma 2 orang atau 3 orang. Jadi 40 pasien, 2 perawat. Iya, jadi mereka bener-bener kontrol kita tuh pakai WhatsApp grup aja. Jadi kita pagi-pagi bangun tuh jam 6 pagi tuh kita harus report suhu kita sama cek kondisi. Suhu Ya, jadi begitu kita masuk di kamar tuh dikasih termometer yang digital, yang tinggal pencet tes sendiri. Jadi bangun pagi tuh kita harus report ke mereka. Jadi mereka untuk history kita kan, history. Jadi kita report di WA group, Alfa kamar sekian, suhu segini, keluhan bla 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 susternya itu nggak yang datang ke kamar-kamar untuk kita diperiksa, oh hari ini bapak begini begitu, nggak ada kayak gitu gitu kan. Namanya juga rumah sakit darurat dan juga tenaganya terbatas. Gejalanya tuh bener-bener, bener-bener nggak enak banget deh. Itu gue batuk-batuk sampai gue nggak bisa tidur gitu. Terus dikasih obat juga di sana, ya mungkin efek samping dari obatnya kan juga ada gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke sana tuh yang OTG tanpa gejala, itu pasti nggak akan dikasih obat apa-apa, paling kita dikasih vitamin atau dikasih susu, telur kayak gitu. Jadi treatmentnya lebih kepada self healing sebenarnya gitu kan. Jadi akhirnya kalau kita ada gejala atau ada keluhan, barulah kita dikasih, misalkan saya demam, gue reportkan di WA group gitu, gue demam, kasihlah tuh obat demam gitu. Nah yang waktu itu gue dikasih obat batuk sama antibiotiknya itu, waktu itu efek sampingnya kayaknya waktu itu asam lambung gue tuh naik. Nah jadi lu bayangin udah batuk terus asam lambung naik, jadi gue nggak bisa tidur. Itu mungkin gue nggak bisa tidur tuh ada kali 5 hari apa 6 hari nggak tidur selama 5 hari sama sekali. Siang apalagi malah nggak bisa tidur gitu kan. Sampai ngomong apa ke dokter? Sampai gue udah hopeless. Gue WA di grup kan di dokter, saya ada keluhan nggak bisa tidur. Terus karena udah berhari-hari nggak bisa tidur, akhirnya gue nggak sabar, gue telepon perawat. Gue telepon perawat, Pak bisa panggil dokter nggak kesini? Kayaknya saya ada yang mau saya tanyain deh gitu. Akhirnya perawatnya datang sama dokter gitu kan. Ada apa Pak? Saya mau tanya dok, kenapa? Saya kalau nggak tidur 5 hari gini saya bisa mati kan? Karena udah gak ada, kayak udah gak ada harapan gitu kan. Gila gue 5 hari udah itu kan lo kalau lagi sakit gitu lo kan makan kan nggak nafsu juga kan. Jadi gue pemikiran gue, lo makan udah nggak bener, tidur udah nggak bener, lo tinggal tunggu mati aja kalau kayak gitu kan. Jadi gue coba bisa berdoa aja, gue bilang Tuhan, pokoknya Tuhan tolonglah, kalaupun sekarang yang sakit yang gue alamin ini pokoknya nggak melebihi dari kekuatan yang Tuhan kasih gitu. Pasti Tuhan tolong gue lah gitu. Jadi ya udahlah, gue pasrah aja. Kalau memang ini waktunya gue, ya Tuhan ambil. Tapi kalau memang
memang belum, ya Tuhan sembuhin gue lah, gue cuma bisa berdoa gitu aja pokoknya. Setiap hari pokoknya udah berdoa gitu, karena di sana juga kalau masalah fasilitas kamar bagus apa segala, cuman nggak ada televisi gitu. Jadi apa kegiatannya? Untungnya masih dibantu ada wifi. Jadi makanya handphone andalannya. Nah, handphone sama laptop lah. Gue waktu itu minta tolong dia bawain iya. laptop dari itu dari rumah gitu kan. Udah, akhirnya gue dirawat di sana sampai hari ke-8. Akhir hari ke-8 gue di sana dapat jadwal untuk di rapid test ulang. Itu belum zaman swab ya? Sebenarnya udah ada. Oh, ada. Sebenarnya udah ada. Cuman waktu itu memang mereka kan screening awalnya tuh pakai rapid lah, biar jadi kalau hasilnya reaktif baru diswab. Nah, hari ke-8 gua dilakukan rapid. Nah, disitulah hasil rapid testnya tuh reaktif. Reaktif. Ya, reaktif. Langsung saat itu juga, hari itu juga gua langsung dilakukan swab test di sana. Oke. Nah, waktu itu permasalahannya, gue kan termasuk pasien-pasien yang awal tuh sejak rumah sakit darurat Wisma Atlet diresmiin sama Pak Jokowi. Jadi waktu itu dari segi fasilitas juga masih kurang. Jadi mereka tuh kalau swab itu mereka nggak periksa, belum ada lab sendiri gitu di situ. Sedangkan itu kan swab itu kan sampelnya kan mesti diperiksa kan di lab yang super itulah levelnya yang tinggi lah gitu kan, yang canggih. Jadi hasil-hasil sampel-sampel kita yang di Wisma Atlet itu diperiksa di lab yang di luar, yang mesti ikut ngantri sama dari rumah sakit lain. Jadi lama hasilnya. Betul. Jadi waktu itu hasil gua itu kalau nggak salah itu 10 hari baru keluar. Jadi akhirnya begitu hasilnya positif, ya puji Tuhan sih dia sih udah lumayan prepare lah, udah siap gitu kan. Sampai akhirnya kita lapor ke kelurahan gitu. Kita lapor ke kelurahan. Akhirnya tindak lanjut dari kelurahan itu, jadi kan di kelurahan itu apa di kecamatan ada kayak satgas gitulah. Iya. Jadi mereka langsung mengecek kebenaran bener gak hasil gua tuh valid, karena kan dengernya kan cuma dari gua nih, dari perawat gitu kan. Gua kan nggak dikasih hasil tertulis bahwa gua tuh positif, hasil, ya? Jadi nggak ada. Lalu dapat hasilnya itu dari kapan itu? Dari perawat. Oh, perawatnya kasih tahu lisan. Iya, kasih tahu lisan gitu kan di WhatsApp di grup, tapi japri kalau udah yang kasih tahu yang positif gitu kan. Terus akhirnya mereka cek di dinas kesehatan tuh ada database-nya tuh semua tuh bisa akses, tapi hanya pihak-pihak tertentu aja yang bisa melihat berapa orang yang positif dan siapa-siapa gitu. Akhirnya gue di tracing tuh, dicari gue di Wisma Atlet, ketemu bahwa benar valid memang gue positif. Ya udah, langsung tindak lanjutnya itu keluarga gua satu rumah yang tinggal di Kramat 7 24B itu di swab semuanya, termasuk anak gua yang masih kecil. Gimana tuh gue yang di swab? Udah diceritain dari sebelumnya, jadi kan udah tahu nih bakalan di swab nih, udah kebayang dong pasti kan bakal datang lah pakai ambulans APD. Jadi dari sehari sebelum tuh udah ceritain gue nanti nih mau datang astronot ya ke rumah kita, ini kayak gini di YouTube, gue ini kayak gini. Jadi gue nggak usah takut, dia tuh yang bisa terbang ke bulan, pokoknya bikin imajinasinya dia inilah. Ya udah, akhirnya pas besoknya datang dia udah nggak takut, walaupun emang dia bingung sih kayak disodok gitu kan, tapi untungnya dia nggak nangis, nggak apa sih, dan nggak takut. Dan sampai sekarang dia ingatnya itu kalau lihat di TV itu astronot yang pernah ke rumah gue ya mak. Putih-putih. Cuma bikin mentalnya aja sih supaya nggak takut kan. Tapi keluarga semua bersih ya? Iya, jadi begitu dites, mereka duluan hasilnya keluar nih. Mereka duluan hasilnya keluar, puji Tuhan kita semua satu rumah negatif. Ya udah, gua bersyukur lah, gua tenang lah, ibaratnya kan selama gua diisolasi di Wisma Atlet, seenggaknya keluarga gua tuh aman lah gitu kan, nggak ada yang harus ikut isolasi sama gua juga. Lo bisa kebayang kalau lo aja sakitnya kayak gitu, gimana kalau sampai istri lo sama anak lo kena juga. Beritaan yang lo rasain aja. Iya, dan gue lebih mikirnya kalau istri gue yang kena, karena entah kalau dia dirawat kan kesian anak gue sendiri, terus siapa yang, maksudnya kita berdua dirawat di rumah sakit Wisma Atlet kan, aduh udah gak kebayang deh tuh. Iya, sampai deh terus. Udah akhirnya dirawat di Wisma Atlet, gue di swab lagi kan, hari ini sama ya kalau nggak salah ya, gue di swab di Wisma Atlet hari itu juga. Terus siangnya di rumah dari puskesmas kecamatan itu datang ambulans
dokter sama suster untuk swab di rumah, swab anggota keluarga yang satu rumah gitu. Terus tetangga gimana? Nah, itu. Ada toto ambulans datang gitu gimana? Itu tuh gue udah setiap kali lihat-lihat jendela, aduh ada siapa ya di kiri kanan, karena kan parkir ambulans depan rumah. Tapi untungnya waktu siang itu ya ada sih beberapa orang gitu, cuma nggak terlalu rame. Ya udah pastilah mereka ada apa nih, tapi untungnya kan di sekitaran rumah tuh ya saudara semua. Jadi waktu Alfa ketahuan positif tuh kita udah langsung ngabarin gitu, apalagi yang di satu gang. Iya, jadi mereka nggak dengar dari orang lain, terus kalau ada tindakan apa-apa juga mereka udah nggak kaget gitu. Jadi ya gitu, udah disiapin semuanya. Mulai kan turun ambulans, dokter sama perawat tuh udah pakai baju gitu kan. Pasti kan orang yang lihat kan, ih ini di rumah situ udah didatengin ini pasti ada yang nggak benar gitu kan. Tapi memang waktu itu gue bilang sama Priski, pokoknya begitu kas gue udah kena itu harus ngomong gitu kan, harus kasih tahu gitu, karena ya ini penyakit ini tuh bukan cuma perkara gue sendiri gitu, ini menyangkut banyak orang gitu kan, apalagi yang seperti kita udah sempat kontak sama tetangga apa segala. Nah itu harus banget dikasih tahu gitu, apalagi misalkan terakhir ketemu siapa, lu mendingan periksa deh, kemarin soalnya si Alfa udah positif gitu kan. Iya benar. Jadi gue itu juga merasa, ya sebenarnya nggak merasa bersalah sih, pokoknya gue pokoknya kasih tahu nih yang terakhir gue ketemu si ini gitu. Itu harus lo harus kasih tahu, gue bilang itu nggak harus. Itu kan wujud lo bukan cuma mikirin diri lo sendiri, betul, tapi lo mikirin orang-orang di sekitar lo juga gitu. Terus yang kayak gue bilang nih, penyakit itu kan bukan urusan kita sendiri. Udah akhirnya puji Tuhan hasilnya mereka keluar, mereka semua negatif. Jadi istri gua, anak gua, sama mertua gua sama ipar. Terus kemudian gua di Wisma Atlet belum keluar nih, yang biasalah lama lagi kan nungguan, karena yang tadi gua bilang sampelnya dibawa keluar. Udah karena waktu itu gua udah ketahuan negatif positif, ya gua sedikit leluasa lah, bukan leluasa dalam arti sedikit tenang kalau gue mau keluar ya udah lu sama-sama positif semua gitu. Jadi kadang bosan juga kan gue di dalam, jadi kalau pagi tuh gue di sana tuh bisa berjemur, ada, jadi itu kan ada tempat untuk kena mataharinya ada ya? Ada, jadi kan waktu itu waktu gue masuk itu kalau sekarang nih gue dengar info kan udah 2 tower yang dioperasikan. Waktu gue masuk itu baru 1 tower. Di tower 7 itu ada 32 lantai. Nah kita tuh selalu berjemur sama olahraga tuh di rooftop. Jadi lantai 33. Jadi dari gue di lantai 28 gue dirawat, ya biasalah sekalian olahraga kan. Jadi gue naik tangga sampai rooftop gitu. Baru di rooftop kan berjemur, terus ketemu sesama pasien ya biasa sharing, itu pasti karena masing-masing kita udah jaga-jaga jarak gitu. Dan gua sama sekali respect lah sama dokter sama perawat yang di sana tuh, bener-bener pengorbanannya tuh luar biasa gitu, karena bisa gua lihat sendiri gimana mereka meninggalkan keluarganya mereka tuh untuk merawat kita nih yang bukan keluarga, yang terus yang kadang-kadang ngeyel gitu. Nah itu dia tuh. Itu mereka tuh abis-abisan gitu, maksudnya sampai meninggalkan keluarga terus harus mengorbankan, ya bisa dibilang mengorbankan nyawa juga kan, karena mereka berhadapan sama virus yang udah pasti berbahaya gitu. Jadi mereka tuh juga sistemnya tuh sama kayak kita, diisolasi. Jadi mereka tuh 2 minggu kerja, 2 minggu mereka diisolasi, dan diisolasi sama sekali nggak boleh keluar meskipun mereka sehat, mereka nggak boleh keluar dan nggak boleh pulang ke rumahnya mereka. Jadi bayangin tuh kalau sampai sekarang perawat-perawat itu masih ditugaskan di sana, semakin banyak yang masuk nih, semakin lama juga mereka pulang ke rumahnya mereka gitu. Jadi gue benar-benar respect sih sama mereka gitu. Dan pengalaman waktu di Wisma Atlet itu gue lihat, barulah di situ kelihatan bahwa maksudnya manusia tuh benar-benar perlu Tuhan gitu. Itu kita di sana tuh mau agamanya apa aja tuh ngumpul ngobrol tuh ngomonginnya satu, udah sekarang kita cuma bisa berdoa, udah ngomong cuma gitu aja. Itu titik-titik dimana lo kayak udah mau terakhir ya. Kalau gua ada dosa gua mesti ngaku gitu ya. Ibaratnya kita udah kayak udah hukum mati gitu kan, makanya masing-masing tuh ngobrol, nggak ada yang nggak ada yang berkeras satu sama lain, gue bener lo salah gitu, enggak, pokoknya di sana udah di satu suara kita semua sama lah gitu. Jadi
di sana kita saling support gitu, saling menguatkan gitu. Kadang kan yang udah terima hasil, kok hasil gue belum keluar, lu negatif besok pulang gitu kan. Jadi di sana udah kayak ini juga sih, udah kayak keluarga juga gitu, termasuk kita sama perawat sama dokter juga udah kayak teman sama keluarga lah gitu. Waktu gue udah boleh pulang dari Wisma Atlet itu, gue dilema lah, karena di satu sisi gue boleh pulang, tapi hasil swab gue yang sebelum pulang ini nih kan belum keluar nih. Jadi sambil nunggu ini nih, gue mesti gimana gitu kan? Kalau gue positif lagi, gue balik lagi di situ. Dan terus gue tanya dokter di sana, dokternya menganjurkan sebaiknya bapak sih kalau menurut saya sebelum pulang tuh jangan langsung pulang ke rumah, atau kalau bapak mau langsung pulang ke rumah, bapak tuh mesti isolasi total bapak sendiri gitu. Ya mana bisa dong, gue bilang kan, sedangkan gue di rumah mertua sekamar sama istri gue sama anak gue kan. Jadi kalau kata dokter kalau mau pulang bener-bener pulang ke rumah itu lu mesti di kamar sendiri, kamar mandi lu harus pakai sendiri. Iya, piring segala tuh nggak bisa campur. Wah, gue mikir-mikir susah nih. Kita konsultasi berdua, ya udah. Akhirnya sebelum gue pulang ke rumah, gue transit di suatu tempat untuk kembali menjalani isolasi sendirian gitu. Sambil nunggu hasil swab gue yang lo gak kangen? Ya, untungnya sekarang kan ya ada video call gitu kan. Jadi sekarang video call ya udah sama Gwen sama Rizky udah cuma bisa video call aja gitu kalau mau lihat gitu kan. Saya paling via WA atau teleponan gitu. Terus ya udah kita juga minggu jadinya. Iya, 14 hari gitu kan isolasi lagi. Nah itu juga kita nggak ketemu, dia cuma by video call atau telepon aja. Udah akhirnya gue tiap hari nanya ke Wisma Atlet nih, belum keluar hasilnya. Sampai udah mau mendekati, udah bahkan udah 14 hari kali ya, udah 14 hari belum ada kabar. Nih gue pikir nih hasil gua apa mungkin udah nggak dikasih tau ke gua udah bagus apa gimana kan, gua nggak tahu, tapi nggak ada pernyataan bahwa lo udah negatif lagi gitu. Akhirnya kita diskusi, udah kita swab sendiri aja. Akhirnya karena pada waktu pas gua pulang itu sendiri pulang dari Wisma Atlet itu udah mulai banyak tuh rumah sakit khususnya rumah sakit swasta yang kasih swab gitu kan. Terus akhirnya kita diskusi, yaudah kita swab sendiri. Udah akhirnya gue waktu itu pergi ke salah satu rumah sakit swasta, gue swab sendiri gitu kan. Waktu itu hasilnya 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari apa 2 hari cepet. Dan gue tunggu di tempat isolasi gitu. Akhirnya keluarlah hasilnya, udah Pak negatif gitu. Baru udah ini benar-benar resmi lah, udah 2 kali berturut-turut tuh negatif. Udah langsung gua kasih tahu Rizky, udah kita pulang aja dah, capek nih kita. Ada pulang itu terakhir swab itu. Jadi kalau bisa dibilang ya total tuh kita mulai misah itu tanggal sekitar 20-an ya, 20-an Maret. Kita kumpul kembali, istilahnya tinggal sebagai keluarga sama-sama. Itu pas takbiran 23 Mei. 24 Mei. 24 Mei. Berarti 2 bulan lah ya, 2 bulan ya. Jadi 2 bulan tuh sama sekali nggak ketemu juga cuma karena dia nganterin ke Wisma Atlet aja waktu itu. Iya. Berarti lo setiap kali ada kebutuhan apa gitu, Rizky nganterin ya. Apa yang habis apa ya udah dibeli antar. Waktu itu kan masih baru-baru PSBB, jadi naik motor nggak boleh gonceng. Oh, naik motor nih? Naik motor sendiri. Bawa barang-barang yang perlu. Beli dulu nih di supermarket gitu, Indomaret di mana beli, langsung naik motor ke Wisma Atlet. Bawa motor sendiri, dan itu sebenarnya tantangan sih karena kan nggak pernah ya naik motor jauh gitu ke Kemayoran. Buat gue itu jauh lah, apalagi daerahnya kan rada rawan. Jadi nggak malam-malam kan? Enggak. Jadi selalu usahain ke sana sebelum gelap. Karena di sana kan penerangan juga agak kurang kalau malam. Jadi ke sana pernah 1 kali tuh hujan. Ya itu tuh sedih banget, ya ampun Tuhan, kok gue sedih banget ya naik motor sendiri hujan-hujanan, nggak ada yang tolongin sama sekali. Ya udah, tapi mau nggak mau ya harus dijalanin. Kalau nggak kan Alfa gimana kebutuhannya di sana kan? Ya udah, itu pun anterin juga kan nggak boleh ketemu Alfanya. Jadi cuma anterin, titip di satu pos TNI, titip di situ, tulis nama. Nanti mereka yang atur tuh
per lantai. Ini untuk lantai berapa, perawatnya yang ambil, dianterin ke kamar masing-masing gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak ada yang mau nolongin, sebenarnya yang mau nolongin banyak nih, yang misalkan gua anterin gini, cuman waktu itu kita menjaga, dalam arti jangan sampai kita gara-gara mau nolongin kita malah kita ngorbanin itu orang kan. Lu datang ke Wisma Atlet itu udah menurut gua itu suatu perjuangan gitu kan. Lu datang ke bukan zona merah lagi, kali itu zona hitam udah. Karena ada ratusan orang yang positif kan di situ. Betul. Jadi lu datang nganterin tuh menurut gua tuh udah satu tantangan gitu. Jadi akhirnya si Priski yang ambil keputusan udah nggak apa-apa, mending kita aja yang repot gitu kan, daripada kita minta tolong orang lain nanti kita malah nyusahin orang lain. Iya, dan itu setiap kali nganterin ke sana itu ini uji mental banget sih. Ambulans lewat nyiung semua bolak-balik gitu. Semua ke Wisma Atlet dengan tujuan yang sama gua. Tapi lu pakai ini semua lengkap lah ya, pakai sudah pasti. Semua ini sampai double, sarung tangan semua pakai. Karena ke zona hitam. Karena masuk ke dalam Wisma Atlet tuh nganterin itu pakai helm, nggak gua lepas tuh helm gitu. Betul. Cuma itulah traumanya sampai sekarang dengar suara ambulans tuh jadi keinget Wisma Atlet gitu. Karena samping-sampingan nih ambulans gitu, ngantri masuk semua sama ambulans. Aduh. Perjuangannya pergumulannya suami masuk ini nggak gampang ya. Nah, jadi pelajaran apa yang kalian berdua dapat dari ini, bersentuhan sama si COVID ini? Kalau pelajaran yang kita dapat ya maksudnya berdasar based on pengalaman kita ya. Yang pertama sih sikap untuk menyikapi masalah COVID ini ya, pokoknya kalau dari gua pribadi sih banyak lah yang mengatakan bahwa ini kan konspirasi lah, teori A, teori B gitu kan. Tapi yang gua mau bilang bahwa gua udah pernah benar-benar ngerasain dan virus itu benar-benar ada gitu. Dan rasanya nggak enak banget. Dan rasanya nggak enak banget. Iya, karena ini tuh baru pengalaman gua gitu. Karena di tiap-tiap pasien yang gua temuin di sana itu ceritanya tuh beda-beda gitu. Puji Tuhan sih gua waktu itu demam sama batuk aja, tapi banyak yang lebih parah sampai sesek, sampai yang tadi gua bilang kehilangan indera perasa sama penciuman itu. Puji Tuhan gue sih nggak sampai kayak gitu kan. Tapi yang bener-bener gue alamin tuh bener-bener ya gimana ya, bener-bener nggak enak lah gitu. Dan yang tadi gue bilang bahwa virus ini bukan cuma mengenai kita tapi mengenai orang lain ya, kayak tadi pengalaman yang kita sharing gitu kan, keluarga kita juga ikut susahnya gitu. Terbeban juga lah, karena pasti. Terbeban. Selain mikirin lo, mereka juga takut kena juga. Betul gitu kan. Terus apalagi gue tinggal di rumah mertua gitu kan, yang umurnya sudah cukup tua dan pasti kan ada riwayat-riwayat penyakit yang lain. Nah itu kan yang lebih ngeri gitu kan. Jadi buat gue sih yang penting dalam menyikapi COVID ini kita tetap waspada gitu. Dalam arti apa yang sudah pemerintah memang sudah tetapkan seperti protokol-protokol kesehatan itu, ya mau kalian yang percaya teori konspirasi apa enggak, minimal tuh kalian ingat keluarga kalian. Iya, betul. Jadi tetap jalanin protokol kesehatan itu, meskipun kalian nggak percaya ya buat kalian nggak masalah, tapi yang penting ingat keluarga kalian bahwa lu bisa aja kena, lu pulang ke rumah nanti kena keluarga lu yang di rumah gitu kan. Jadi karena kita juga nggak tahu, kita mungkin tanpa gejala tapi orang rumah kita yang ini itu yang dia ya kan? Justru kan yang ngeri itu sekarang tuh kan yang tanpa gejala gitu kan, dia nggak rasa apa-apa padahal dia udah bawa terkena virus. Jadi dia pulang ke rumah terus ada orang tuanya di rumah yang katakanlah ada diabetes gitu kan, yang cepet lah gitu, begitu kena bisa langsung drop, mungkin bisa sampai meninggal gitu kan. Jadi bisa jadi carrier gitu. Memang dia nggak menderita seperti yang gua rasain, tapi dia menjadi pembawa virus itu gitu. Ya yang dasar nih 3M itu jangan pernah kita lalai lah gitu. Cuci tangan, menggunakan masker, sama menjaga jarak gitu kan. Sama mungkin kalau kita di rumah gitu, kalau kita sih sekarang sejak kena ini jadi lebih super hati-hati ya gitu ya. Jadi kayak misalkan kita
berpergian atau dari luar gitu, itu pulang tuh harus banget mandi gitu. Pokoknya lo jangan masuk ke kamar atau berkontak sama siapa-siapa. Kalau mudah-mudahan rumah lo ada pintu samping tuh, bisa pintu samping. Aduh, karena udah ngeri banget ya, bayangin lagi kalau sampai kejadian lagi, aduh gimana gitu ya, jangan sampai jangan sampai. Gitu. Dan gue percaya bahwa kalau pemerintah udah menetapkan ini itu tuh pasti semua tuh ada perhitungannya lah ya. Ada dasarnya gitu kan. Jadi kan banyak lah yang berpendapat bahwa ini gara-gara A, B, C mau berpolitik lah ini itu, ya kita kesampingkan dulu lah gitu. Yang penting bagaimana kita bisa membantu pemerintah dan juga membantu ya kita semua gitu untuk memutus rantai COVID ini gitu. Karena ya dampaknya itu inilah banyak gitu kan, bukan cuma masalah dampak kesehatan tapi sektor-sektor yang lain tuh jadi terganggu juga gitu. Oke, jadi kita udah dengar tadi bagaimana Alfa sama Priski pergumulan mereka melawan si COVID ini. Ini pergumulan yang gak gampang ya. Saya dapat WA nih dari teman saya cerita tentang Presiden Uganda. Dapat nggak kalian WA? Oh, belum. Presiden Uganda nih yang udah gemes banget sama rakyatnya yang susah dibilangin suruh jaga jarak, suruh pakai masker dan sebagainya. Terus dia bilang gini dalam satu pidatonya. Dalam situasi perang, nggak ada yang minta kamu untuk tetap di rumah, tapi kamu tetap ada dalam ruangan. Karena menurut kamu itu pilihan yang terbaik. Nggak ada yang minta, tapi kamu tetap di dalam ruangan. Dalam situasi perang, kamu nggak menuntut kebebasan kamu. Kamu rela menukarkan kebebasan itu demi bertahan hidup. Dalam situasi perang, kamu nggak berdebat tentang buka bisnis atau enggak. Justru kamu tutup bisnisnya. Karena menurut kamu lebih baik untuk menyelamatkan hidup lebih dulu. Terus dia bilang juga, kalau dalam kondisi perang, kamu nggak merasa perlu untuk khawatir tentang sekolahnya anak-anak kamu. Kamu malah berdoa supaya pemerintah nggak memaksa mereka untuk jadi tentara. Nah, sekarang ini kita ini lagi menghadapi perang, tapi perangnya itu nggak pakai senjata, nggak pakai peluru. Perangnya ini tanpa batas. Tentara dalam perang ini nggak ada belas kasihan. Musuh yang kita hadapi ini nggak punya sisi baik manusiawi. Jadi musuh ini kejam, nggak menghormati anak-anak, wanita, siapa aja dia serang. Tentara ini nggak tertarik sama rampasan perang. Dia lebih tertarik sama berapa banyak orang yang bisa mati gara-gara dia. Dia mengingatkan bahwa ini bukan main-main. Ini memang kalau dalam situasi perang kita sangat berhati-hati, sementara pada saat kita menghadapi musuh yang nggak kelihatan, kita justru cuek gitu. Jadi dari apa yang diceritain sama Alfa sama Priski dan dari yang tadi saya sampaikan, ini musuh nggak main-main. Kita mau sama-sama jaga diri kita sama jaga keluarga kita juga. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi pikirin deh, ada orang tua kita, ada anak-anak kita di rumah yang mungkin kita nih tanpa gejala, tapi mungkin kita bisa bawa virus itu ke rumah. Jadi hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan seperti yang tadi Alfa bilang, kita mau tetap sehat. Oke, terima kasih Alfa sama Priski udah datang ke sini, udah cerita sama kita semua. Mudah-mudahan ini bisa buka mata orang-orang yang nonton ya, bahwa ini nggak main-main, sakitnya itu luar biasa, hampir mati rasanya. Nggak tidur 5 hari, bayangin aja tuh rasanya kayak apa ya. Thank you sekali lagi udah datang ke sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Dari mana, Pak? Pulang.